Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 225 ini akan membahas mengenai topik sudah ada info terbaru. Kalau di info Europun aku bilangnya, Dear hari itu, meskipun saat ini aku belum tahu akan ada apa, tapi aku berharap di hari itu aku bisa mendapatkan kabar baik dan titik terang yang bisa mengarahkanku ke arah yang jelas ya. Oke, Europun. Di episode kali ini aku mau cerita tentang sesuatu sekaligus aku mau curhat. Aku butuh teman curhat. Ada beberapa pikiran yang butuh aku keluarkan biar nggak stuck, biar nggak numpuk di kepalaku. Nggak apa-apa kalau misalnya aku nggak ada yang ngasih kayak masukan, saran, karena kan kalau ini pas tayang ya searah kayak aku doang yang ngomong. Kalaupun Yorobun mau menanggapi kan ya bisanya lewat chat gitu ya, lewat DM Instagram. Tapi nggak apa-apa, setidaknya aku bisa cerita, aku bisa didengar, itu udah lebih dari cukup. Jadi gini Yorobun, yang mau aku ceritain di sini adalah seputar CPNS. Seperti yang pernah aku bilang, alhamdulillah aku lolos CPNS 2024. Dan di masa sekarang ini tuh lagi proses penetapan NIP kan. Update terakhir yang aku dapat, alhamdulillah punyaku tuh udah di DTD Pertek, jadi semakin dekat dengan SK-nya itu diputuskan, ditetapkan, ya intinya pengambilan SK-nya itu udah kayak makin dekat gitu. Tapi belum tahu pastinya kapan, terus juga belum tahu nantinya tuh masuk kerjanya kapan, itu belum tahu. Tapi ya kayaknya maksimal tuh Juni, tapi bisa jadi lebih cepat. Aku bingung, aku cemas, aku takut, overthinking. Gimana ya walaupun gini, satu sisi ya otomatis aku seneng karena lolos CPNS dan nggak lama lagi bisa kerja. Tapi di sisi lain aku tuh ada ketakutan, kekhawatiran kayak dari sisi nantinya tuh pas sudah masuk kerja tuh gimana, apakah aku bisa beradaptasi atau enggak, bisa dapat temen atau enggak, bisa akrab sama rekan-rekan kerja enggak, bisa kayak nyambung enggak, terus ini nih, apakah aku bisa menjalankan tugasku, tanggung jawabku dengan baik atau enggak. Jujur aku tuh takut nggak bisa apa-apa, takut nggak tahu apa-apa, takut malah nyusahin, takut malah jadi beban, takut malah ngerepotin banyak orang. Aku bukan tipikal orang yang sekali nyoba, sekali berusaha tuh kayak langsung berhasil, langsung bener, enggak. Aku tuh butuh salah dulu, butuh gagal dulu buat bisa aku belajar, buat bisa nantinya tuh aku bener, aku berhasil. Aku takut nanti kalau aku nggak bisa gimana ya. Ya, aku tahu pada awalnya orang-orang nggak bisa tuh ya wajar, tapi aku tuh takut nggak bisanya tuh ya nggak bisa banget gitu, maksudnya takut aja gitu ya Robun. Terus aku juga kepikiran nanti itu jadinya apakah aku ngekos atau PP gitu. Jarak dari rumah ke kantor tuh kurang lebih 1 jam. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau aku PP ataupun kos, aku fine dengan dua-duanya. Tapi kayaknya kalau buat di awal aku pengen PP dulu deh, soalnya ya kayak biar aku tahu nanti kayak polanya gimana gitu, kayak
jam kerjanya, terus kayak aktivitasnya, pokoknya kayak mau menyesuaikan dulu gitu lah. Soalnya aku juga sebenarnya yang bikin aku gak berat buat ngekos itu tuh adikku. Aku kepikiran aja gitu sama adikku, nanti kalau misalnya aku ngekos, adikku siapa yang nemenin. Ya aku tahu di rumah banyak orang, tapi kayak adikku pun sebenarnya tuh berat buat izinin aku ngekos. Dia pun bilang kayak aku di rumah aja biar nanti ada temen dia buat main, buat belajar, buat ngerjain tugas kayak gitu-gitu. Ya mungkin kayaknya buat ya sebulanan pertama gitu mungkin aku mau PP aja dulu. Tapi kayaknya kalau PP tuh ini deh, bisa makan, pasti sih bisa makan banyak tenaga, terus uang juga buat beli bensin gitu. Tapi mungkin akan lebih hemat di uang makan karena bisa makan di rumah. Tapi ya kita lihat nanti. Terus yang sebenarnya lagi aku pikirin banget sekarang, ya hal-hal yang tadi aku cerita itu emang lagi aku pikirin, tapi yang kayak urgent banget yang lagi ada di pikiranku sekarang tuh soal ini ya Robun. Sampai sekarang tuh aku belum persiapan apa-apa, aku belum beli seragam apa-apa, belum beli kayak pin nama, pin korpri, terus kayak perlengkapan lainnya kayak tas kerja, sepatu, apa dan lain sebagainya. Itu aku belum apa-apa, aku belum ada uang. Aku ya mungkin bisa kayak bilang aja ke orang tua aku, ke keluarga aku, ya aku yakin mereka pasti bakal mengusahakan gitu, tapi aku tuh nggak enak. Aku tuh udah banyak banget ngerepotin keluarga aku. Belakangan ini juga malah kayak makin banyak aku ngerepotin keluarga aku. Kayak ada aja hal yang terjadi yang tiba-tiba tuh jadi ngeluarin banyak uang gitu. Gimana ya, bingung. Terus ini ya pun yang mau aku ceritain, beberapa hari lagi tuh akan ada Zoom meeting sama ya kayak CPNS kabupatenku tuh, kayaknya nanti mau ada sosialisasi atau apa gitu ya buat persiapan penyerahan SK nanti atau yang lain-lain juga lah. Nah ini juga selain soal seragam dan perlengkapannya, aku tuh juga kepikiran sama laptop ya Robun. Laptopku tuh udah dari kurang lebih 6 tahun yang lalu. Itu tuh seingatku aku dulu beli laptop tuh buat ini kuliah, dan sekarang laptopku tuh udah ya lemot. Terus yang paling parah tuh wifi-nya tuh udah nggak bisa, kayak hilang gitu loh, wifi-nya tiba-tiba hilang, nggak muncul, jadi nggak bisa connect ke internet. Nah aku bingung nanti pas Zoom meeting tuh kalau diharuskan pakai laptop tuh gimana. Terus juga nanti kedepannya buat kerja, terus katanya kalau misal udah laksar kalau online gitu itu katanya butuh pakai laptop. Nah gimana laptopku ya, sebenarnya aku pengen beli laptop baru, tapi balik lagi aku lagi nggak ada uang, dan harga laptop kan ya nggak murah, berjuta-juta gitu. Aku nggak enak sama keluargaku, tapi kalau aku nggak minta bantuan, nggak ngandelin keluargaku, aku mau ke siapa lagi gitu. Yang paling make sense, yang paling kayak
memungkinkan buat bantu aku ya cuma keluargaku. Kalau aku aja nggak mau ngerepotin keluargaku, ya aku juga lebih nggak mau lagi ngerepotin orang lain kan. Nanti gimana bilang ke orang lainnya, aku nggak bisa. Kalau rencana aku sekarang ya nggak tahu sih akan berhasil atau enggak, tapi mungkin aku bakal coba buat bikin konten affiliate gitu. Ya nggak tahu apakah akan menghasilkan atau enggak, tapi kayaknya itu yang bisa aku usahakan sekarang. Nggak tahu, aku bingung aku. Maaf ya Yorobun, jadi harus dengerin catatanku. Tadinya tuh aku berharap di episode ini tuh bakal ada kayak berita-berita yang baik, yang kayak aku bisa nyampein itu dengan happy, dengan ceria, dengan suasana yang baik gitu. Tapi ternyata aku malah curhat kayak gini. Maaf ya. Aku minta maaf karena udah bikin episode ini mungkin vibes-nya jadi nggak asik, nggak seru, karena malah dipenuhi sama curhatanku. Tapi aku berterima kasih kepada Yorobun yang udah mau dengerin. Makasih, aku sedikit lega karena bisa ngomongin ini meskipun cuma di podcast ini. Aku nggak bisa seleluasa itu ngomongin soal ini, soal apa yang lagi ada di kepalaku ke orang-orang di relasiku. Bingung aja gitu. Ya aku harap sama seperti masalah-masalah sebelumnya, masalah-masalah yang pernah ada, masalah-masalah yang di kepalaku, yang akhirnya terselesaikan, yang akhirnya bisa aku hadapi dengan baik. Semoga hal-hal yang sekarang memenuhi kepalaku satu persatu bisa aku selesaikan, satu persatu bisa terlewati dengan baik. Mungkin nanti juga aku bakal nanya ke orang servis laptop yang dulu pernah aku nyervisin laptop di situ, barangkali bisa beli wifi laptop. Terus juga siapa tahu harganya nggak mahal-mahal kan biayanya. Ya gitu ya Rebun. Intinya dari episode ini aku mau menyampaikan, mau cerita kalau NIP ku udah dipertek dan nggak lama lagi bakal nerima SK dan mulai kerja. Tapi sekarang aku lagi dipusingkan dengan persiapannya, seragam, perlengkapan dan lain-lain. Terus juga nanti pas udah masuk kerja tuh, ya aku takut ini itu, tapi semoga realitanya nggak seburuk yang ada di kepalaku. Semoga aku bisa menghadapi apapun itu. Aku percaya ada Allah yang akan bantu aku, ada keluarga yang siap sedia buat bantuin aku juga. Semoga ya semuanya nanti berjalan dengan lancar. Kalaupun ada masalah, aku percaya setiap masalah pasti punya solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Aku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Robun, terima kasih sudah mendengarkan. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.